Kemudian dihabisi empat-empatnya di dalam mobil. Nah ini kan makin jelas. Dan justru mereka yang dituduh pasal 170 dan keluarga mereka dipaksa untuk dipanggil. Kan keluarganya tidak hadir, keluarganya kan tidak tahu. Cara memutarbalikkan fakta, menghalalkan segala cara adalah cara-cara yang biasa dipakai oleh orang-orang komunis. Edi Mulyadi diperiksa Bareskrim Polda. Di sisi lain, Sekretaris Umum EPI menganggap bahwa ada keanehan dalam kasus penembakan 6 laskar EPI. Sebagaimana yang dilansir dari tribunnews.com, jurnalis senior Edi Mulyadi diperiksa Bareskrim Polri karena unggahan video reportase terkait bentrokan EPI dan Polri di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Dia diperiksa pada hari Senin 14 Desember 2020. Edi Mulyadi dipanggil dalam surat bernomor STT-PGL-2792-12 Romawi 2020-DIT-Tipidum tanggal 11 Desember 2020. Dalam surat itu, Edi diperiksa sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Pemanggilan pemeriksaan tersebut pun dibenarkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rianjajadi. Iya betul, kata Brigjen Andi kepada wartawan Senin 14 Desember 2020. Ia menyampaikan Edi Mulyadi masih diperiksa sebagai statusnya sebagai saksi. Saksi sekedar untuk menggali pengetahuan yang bersangkutan tentang peristiwa, tukas dia. Diketahui dalam video tersebut, Edi Mulyadi yang tanpa menggunakan rompi bertuliskan Forum News Network (FNN) itu menyampaikan reportase di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 50 yang menjadi titik lokasi bentrokan EPI dan Polri pada Senin 7 Desember 2020 lalu. Dalam video yang berdurasi 3 menit itu, Edi Mulyadi melakukan investigasi terkait adanya insiden penembakan terhadap 6 orang laskar EPI di lokasi tersebut. Edi Mulyadi juga menjelaskan kronologi detik-detik mobil 6 orang laskar EPI masuk ke dalam rest area tersebut hingga dilakukan penyergapan oleh polisi. Keterangan tersebut didapatkannya berasal dari wawancara pedagang ataupun tukang parkir di sekitar lokasi. Sementara itu, Sekretaris Umum EPI menganggap bahwa ada keanehan dalam kasus penembakan 6 laskar EPI. Sebagaimana yang dilansir dari Republika, Sekretaris Umum EPI Munarman menganggap keterangan kepolisian soal penembakan 6 anggota laskar EPI pekan lalu berubah setelah munculnya hasil investigasi media. Munarman merasa kecewa atas sikap kepolisian. Munarman menekankan terjadi kekerasan struktural terhadap kasus tewasnya ke-6 anggota laskar EPI. Ia pun heran karena keterangan kepolisian yang berubah. Keanehan yang makin gawat lagi ini kekerasan struktural harus dihentikan. Kenapa tadi kan di awal ada tembak-menembak, kemudian serangan. Kemudian berubah setelah diinvestigasi oleh teman-teman wartawan di sana tidak ada tembak-menembak di lokasi, kata Munarman usai menjenguk Habib Rizik Syihab di Polda Metro Jaya pada Senin 14 Desember. Munarman mendapati informasi terjadi baku tembak yang menyebabkan 2 anggota laskar meninggal lebih dulu. Lalu 4 sisanya meninggal karena terlibat perkelahian saat dibawa polisi ke Polda Metro Jaya usai ditangkap. Keterangan ini dianggap berbeda oleh Munarman karena sebelumnya ke-6-nya dianggap tewas bersamaan dalam baku tembak. Kemudian serangan di atas mobil. Kalau serangan di atas mobil kita pertanyakan. Kalau 4 orang itu masih hidup artinya kan itu sudah diakui 4 orang itu awalnya masih hidup. Itu dulu poinnya, ujar Munarman. 4 itu masih hidup pada saat itu tidak terjadi tembak-menembak, kemudian dibawa pakai mobil dan di dalam mobil dipitnah melakukan mencoba merampas senjata petugas, lanjut Munarman. Selain itu, Munarman mengklaim ada wartawan yang diperiksa oleh polisi dalam kasus penembakan ini. Hal tersebut menurutnya makin menambah keanehan dalam kasus penembakan 6 laskar EPI. Sudah terbukti kekerasan struktural dengan dijadikan dipanggilnya wartawan menghadap ke Bareskrim, dipanggil sebagai saksi. Padahal dia cuma memberitakan dia dipanggil dalam perkara pasal 170, kan aneh, ucap Munarman.